Oke, seperti biasa, berarti kalau bahasa C, yang pertama include apa namanya? Include apa namanya? TDIO TDIO. Ya, tdio dot hanya jangan lupa ya. Oke, kemudian tulis struktur dasarnya dulu saja, integer main, kurung buka, kurung tutup, kemudian return no. Nah, oke, sekarang kita mencoba membuat yang tanpa pengulangan ya, tadi disampaikan. Yang pertama, kita menuliskan di bagian kamus atau di bagian deklarasi dulu ya. Ini saya kasih keterangan aja supaya lebih mempermudah penjelasan. Berarti kalau di bagian kamus atau deklarasi ini kita akan mencoba membuat variabel. Nah, kalau di flowchart ini variabel itu ada harga 1 sampai harga 2, harga 5. Ini disebut dengan variabel ya. Jadi yang pertama di sini kita mendeklarasikan variabelnya dulu. Jadi harga 1 sampai 5 anggaplah semuanya bilangan bulat. Ya, harga kan nggak ada yang koma-komaan gitu ya. Harga itu pasti bilangannya bulat. Jadi anggaplah ini integer. Integer harga 1, harga 2, ya, harga 3, harga 4, dan harga 5. Jadi koma. Ya. Oke. Kemudian kita cek lagi di flowchart selanjutnya ada variabel lain nggak? Gitu kan. Sebelum kita masuk ke algoritma ini, ke algoritma flowchart ini. Gitu ya. Kita cek lagi, di sini ada namanya HT. Di sini ada yang namanya diskon, dan di sini ada yang namanya HP. Kan gitu. Nah, ini juga variabel. Kenapa? Karena dia nyimpan nilai nanti. Menyimpan nilai, HT itu menyimpan nilai hasil penjumlahan harga 1 sampai 5. Diskon itu menyimpan nilai dari potongan harganya. Gitu ya. HP itu menyimpan nilai dari hasil pengurangan HT dan diskon. Jadi ini semuanya variabel. Ya, karena dia nanti akan menyimpan nilai yang tergantung dari nilai yang lain. Ya. Jadi ini berarti misalkan semuanya integer aja lah ya, biar nggak bingung. Integer, kemudian HT, kemudian diskon, kemudian HP. Ya. Kemudian yang lainnya ada sebenarnya di sini D ya. D ini bisa kita jadikan konstanta, bisa kita jadikan variabel, atau kita jadikan langsung kita set nilainya gitu ya. Ini boleh, ini opsinya bebas. Karena di dalam soal ini tidak disebutkan D itu harus dalam bentuk apa. Dia hanya menyebutkan sebesar D% saja. Ya. Jadi bebas ini D, kalian mau set variabel, mau set konstanta, atau langsung di set nilai. Kita mulai dari yang misalkan kita set langsung nilai dulu saja. Artinya berarti D ini langsung misalkan saya ganti dengan nilai 10%. Misalkan 10% berarti 10 per 100 ya. Jadi misalkan, berarti kalau langsung di set nilainya ya, nggak usah kita deklarasikan di bagian kamus ini. Ya. Jadi langsung kita setelah ini masuk ke algoritmanya. Ya. Algoritmanya berarti yang pertama kita lihat di sini input harga 1 sampai harga 5. Ya. Berarti karena kita pakai stdio gitu ya, kita pakai namanya scanf. Kemudian masing-masing harga 1 sampai 5 ini tipe datanya integer ya. Sehingga di sini berarti persen D gitu ya. Persen D ini untuk harga 1, sorry, tambahkan dan untuk harga 1 ya. Kemudian scanf lagi. Ini persen D ya. Untuk harga 2 gitu ya, seterusnya ini saya kopas saja ya karena secara struktur sama. Tapi banyak kan gitu.
Ya, ini bisa dibayangkan ya, kalau kalian diminta menginputkan 100 harga gitu ya. Menginputkan 100 harga, ya berarti kalian bikin scanf berapa banyak tuh. Walaupun nanti sebenarnya kalau scanf ini ada kelebihannya, dia bisa kita persingkat. Ya, nanti mungkin saya contohkan. Ya, berarti ini sudah harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, harga 5. Ya, masing-masing sudah diberikan scanf persen D. D kenapa? Karena di sini integer. Ya. Oke, kemudian setelah kita menginputkan harga 1 sampai harga 5, sudah ini bagian input, ada 5 seperti ini. Kemudian selanjutnya kita menghitung HT ini ya. HT. HT itu caranya berarti harga 1 ditambah harga 2 dan seterusnya sampai harga 5. Berarti di sini HT itu sama dengan harga 1 ditambah, usah spasi lah. Sebenarnya nggak ada ngaruhnya ya, ada spasi atau enggak. Cuma biar nggak kepanjangan aja sih. Harga 3, harga 4, plus harga 5. Ini sebenarnya kalau saya kasih spasi atau enggak ada ngaruhnya gitu ya. Karena spasi di dalam kode program tidak dibaca, kecuali spasi itu ada di dalam tanda petik. Nah, itu baru nanti dianggap. Kalau enggak kalau di luar tanda petik tidak dianggap. Ya. Jadi ini HT untuk menampilkan perhitungan harga 1, 2, 3, 4, dan 5, totalnya berapa. Ya. Kemudian diskon. Diskon sama dengan HT. Ya. HT dikali D persen. Tadi D persennya ini kita set nilainya adalah 10%. Ya, misalkan. Berarti di sini Pak, dikali dengan 10%. Ya. Persen itu maksudnya per 100 ya. Sen itu 100. Kemudian HB itu sama dengan harga total dikurangi dengan diskon. Oke ya. Ini secara proses ini sudah kita masukkan semua, yang menghitung HT juga sudah, menghitung diskon sudah, kemudian menghitung harga bayar juga sudah. Tuh, hilang. Ini saya seperti ini aja lah, biar lebih gede slide-nya. Ya. Selanjutnya, setelah kita menghitung HT, diskon, dan harga bayar, selanjutnya kita diminta untuk me-outputkannya. Outputkan berarti di sini pakai printf. Ya, printf. Persen D gitu ya. Kemudian di sini HT, printf lagi. Ini persen D lagi ya. Kemudian diskon. Satu lagi printf. Persen D. Ini adalah HB, harga bayar ya. Kemudian jangan lupa untuk pindahkan barisnya supaya nggak membingungkan hasilnya. Tambahkan dengan \n ya. Oke, ini sudah jadi gitu ya. Kalau secara algoritma seperti ini, hasil realisasinya adalah seperti ini. Ya, kita coba saja gitu. Sebelum kita tambahkan aksesoris atau mungkin saya pernah bilang istilahnya plating gitu ya kalau di dunia masak-masakan. Kita coba dulu jalankan. Ini sudah sesuai dengan algoritmanya belum? Kalau sudah sesuai baru kita tambahkan dengan pelengkapnya. Ya, yang pertama kita jalankan, berarti nanti akan kita diminta memasukkan sebuah nilai. Ya, kita diminta memasukkan nilai itu sebanyak 5 kali. Kenapa? Karena di sini scan F-nya ada 5. Ya, scan F-nya ada 5. Jadi kita akan diminta memasukkan 5 kali. Misalkan harga yang pertama 1000 gitu ya. Kemudian harga yang kedua, ya, ini berarti kita diminta menginputkan harga yang kedua, misalkan 5.000. Ya. Kemudian harga yang ketiga misalkan 2.500. Kemudian harga yang keempat 10.000.
Kemudian harga yang ke-5 atau harga yang terakhir itu misalkan berapa? 6.000 ya. Nah, kemudian ketika kita tekan enter berarti dia akan menghitung HT, diskon, HB, dan kemudian mengoutputkan HT, diskon, dan HB. Ya, kita lihat. Yang pertama ini atas, ini berarti harga total. Ya. Karena yang kita printf-kan yang pertama itu adalah HT, ya kan. Kemudian ini diskonnya 10% dari harga total. Harga totalnya 24.500, berarti 10%-nya nolnya hilangin 1 aja, kan itu. Jadi 2450. Ya. Kemudian ini dikurangkan gitu ya. 24.500 dikurangkan dengan 2.400. Jadinya harga bayar. Hasilnya seperti ini. Ya. Oke, kalau kita lihat secara algoritma ini sudah benar. Tinggal kita tambahkan dengan istilahnya aksesorisnya gitu ya, pelengkapnya supaya ini informasi lebih jelas. Ini angka apa, ini angka apa, ini 2.500 itu apa gitu kan, supaya itu menjadi informasi bagi yang menjalankan program. Seperti biasa gitu ya. Nanti silakan kalian percantik lagi sendiri aja gitu ya, percantik supaya program ini menjadi lebih informatif.